Singkat jelas padat. Silakan. Ya Ibu. Minta tolong untuk nama dan instansi asalnya. Terima kasih. Nama saya Fatmi Asif dari Rumah Sakit Taman Sadar Bontang, RSUD Bontang. Ya. Saya mau tanya Pak, untuk tahun 2014 itu kan sudah ada kebijakan untuk mengikuti BPJS. Apakah di rumah sakit sendiri perlu perubahan tarif yang dibuat oleh RSUD sendiri, karena kalau ada BPJS otomatis kita sudah menganut standar yang ada di BPJS. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Saya Mama Desa dari RSUD Solo. Ini mau menanyakan di bab 4 ini Pak. Ya. Ini kan di bab 4 ada Dewan Pengawas. Nah, ini untuk Dewan Pengawas ini ada batasan total daripada biaya dahulu kita itu tidak pasti. Untuk yang total berapa yang harus pakai Dewan Pengawas? Atau memang semuanya harus pakai Dewan Pengawas? Terima kasih Pak. Saya Sikomah dari Aktor Madiun. Yang ingin kami tanyakan terutama di bab 1 Pak, terutama di produk layanan. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang produk layanan, kalau di rumah sakit seperti rawat inap, rawat jalan dan sebagainya itu sudah cukup jelas. Sementara di kami yang di institusi pendidikan, apakah bisa kami mengidentifikasikan kalau produk layanan itu seperti kami misalnya seperti pelayanan seperti Maru atau seperti pelayanan pembelajaran kelas atau ujian seperti itu. Terima kasih. Oke, 3 dulu. Saya jawab dari Mbak Fatmi Asif, Bontang, RSUD Bontang. BPJS itu perubahan dari Askes, dari Jamkesmas, Asabri, Jamsostek, menjelma menjadi satu. Yang menjelma itu Askesnya, yang lainnya berubah. Askesnya berubah menjadi BPJS, ya. Nah, selama ini RSUD menetapkan tarif berdasarkan peraturan kepala daerah itu untuk pasien umum. Untuk pasien umum. Sedangkan pasien asuransi itu kita terima matengan. Ya, terima dari atas. Ini Pak ya, saya secara pribadi sebetulnya dengan adanya BPJS ini, maka bargaining BPJS ini menjadi sangat kuat sekali dalam menentukan harga. Ya, pembeli menentukan harga. Sehat nggak kira-kira? Yang menentukan harga yang beli. Ini posisi tawarnya RSUD menjadi lemah. Ya, sebagian besar pasar kita nanti adalah pasar dari BPJS yang menentukan harga BPJS, bukan rumah sakit. Kalau kita beli tempe yang menentukan harga yang jual tempe, kita nawar kali. Kalau ini tidak, ini yang beli, yang bukan. Ini seperti dulu yang mau diterapkan oleh Tommy putranya Pak Harto, beli cengkeh tunggal. Terus jual cengkeh juga tunggal ke pabrik rokok. Ini juga gitu loh. BPJS ini narik iuran tunggal dia. Kemudian membelinya juga tunggal dia. Ini jadi super body ini Pak ya, super body. Ya, menurut saya kurang sehat dari segi ekonomi. Ya, jadi masih perlu tarik pasien umum. Meskipun nanti pasien umum itu kecil sekali, tapi masih ada lah yang tidak ditanggung oleh BPJS. Ya. Kemudian kriteria dewas, ya selain. Digunakan sekarang untuk masyarakat umum kan pakai Jamsda. Dia sesuai dengan tarif rumah sakit. Kemudian kalau ada ini Jamkes. Jadi selama ini untuk masyarakat umum itu pakai Jamkesda selain yang ditanggung oleh perusahaan atau pihak yang lain.
Kemudian kalau ada BPJS, apakah bisa dari daerah sendiri itu mempertahankan tetap memakai jam kerja? Bagaimana Pak, dia menyalahi aturan apa enggak? Jadi tidak ikut ke BPJS. Jam kerja itu dasar hukumnya apa? Ada undang-undang nggak? Tidak ada, tetapi itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu setara dengan undang-undang. Sejauh ini cakupan dari Jamkesmas itu tidak mencakup 100% kebutuhan jasa kesehatan di suatu daerah. Jadi Jamkesda masih tetap ada, Pak. Ya, jadi peraturan kepala daerah tarifnya itu masih tetap diperlukan. Ya, Jamkesda masih tetap ada. Kalau BPJS undang-undang, SJSN undang-undang, maka Jamkesda ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Itu setara dengan undang-undang, masih dibutuhkan. Seperti sekarang Jamkesda juga jalan, Jamkesmas jalan. Ya, Jamkesmas sumbernya dari APBN, Jamkesda sumbernya dari APBD, Oke. Cuman porsinya besar nggak Jamkesda? Masih besar nggak makanya? Ya, masih besar. Kita Jamkesmas itu yang berkaitan rumah sakit itu Jamkesmas itu. Iya. Ya mudah-mudahan tarifnya Jamkesdanya bisa adil bagi rumah sakit. Yang mengusulkan kan rumah sakit toh. Ya, kalau yang mengusulkan akan mendapatkan angka yang merugikan bagi rumah sakit. Mudah-mudahan hitungnya sudah berdasarkan unit cost yang benar. Ya. Ini tentang Dewan Pengawas, kriterianya boleh 3, boleh 5. Kalau 33 dan 35 salah. 3 itu apabila asetnya minimal 75 M. Aset itu kekayaan. Omset atau pendapatan minimal adalah 15 M. 75 aset, pendapatan minimal 15. Tercapai salah satu bisa punya Dewan Pengawas 3. Ya. Manakala pendapatan sudah di atas 30, asetnya sudah di atas 200, itu 5 anggotanya. Ya, 5. Salah satu, apakah pendapatannya ataukah asetnya yang tercapai. Dan atau saya sarankan Dewan Pengawas ini perlu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita salah itu ya ada temennya gitu. Kalau kita mau bener ya ada yang nemeni gitu ya. Dewan Pengawas dalam rangka menjalankan PPK BLUD. Tapi carilah Dewan Pengawas yang mengerti BLUD. Ya, yang tenaga ahli itu tolong dicari, diisi yang mengerti BLUD. Karena kalau PPKD dan Dinas Kesehatan nggak bisa ditawar. Ditambah 1 itu tolong cari yang mengerti BLUD. Sehingga membuat laporan keuangan, membuat RBA, membuat penatausahaan keuangan. Ya, kalau diperiksa BPK dan sebagainya ada yang nemeni kita untuk menyelenggarakan itu semua. Ya. Dan cuma kalau di luar Jawa mungkin susah nyarinya tenaga ahlinya itu. Ada perguruan tingginya juga belum tahu BLU biasanya. Ya, tapi cepat kalau perguruan tinggi itu mau teman-teman dosen mau belajar cepatlah untuk bisa mengerti BLUD. Ya, ini yang kasihan kalau diperiksa BPK itu teman-teman itu. Ya, ada kesenjangan yang BPK ilmunya baru, para akuntan masih idealis, yang diperiksa biasanya bukan akuntan, ya baru pindah dari sono, gitu ya. Ya jadi temuan terus, ya kasihan.
Ya. Nah, kalau punya dewan pengawas bisa untuk membantu akuntabilitas dari pengelolaan BLUD. Kemudian Permadiun ini produknya 3 pada dasarnya. Produk itu ya yang dijual yang mendapatkan uang, ya, yaitu ya semuanya adalah memberikan pelayanan pendidikan dalam bentuk ada iuran SPP 6 bulanan itu. Kemudian setiap kali kegiatan ujian, ya memberikan pelayanan dalam rangka ujian, itu juga ada pendapatan. Yang ketiga adalah ketika penerimaan mahasiswa baru, itu ada sumbangan pembangunan. Ada yang mengatakan DPP, ada yang mengatakan uang gedung, ada yang mengatakan uang pangkal. Itu ya, itu ya. Jadi 3 itu produknya. Yang produk itu kan apa yang diterima oleh pelanggan dan yang kita terima dari pelanggan dalam bentuk tarif, ya, atau imbal jasanya.